ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak,
dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka, sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka, sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut.
Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE,
Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rike meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE,
Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November, Budi Ari menyatakan dirinya mendukung penegakan hukum. Budi kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini.
Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November, Budi Ari menyatakan dirinya mendukung penegakan hukum. Budi kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut.
Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE,
Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
Uh, Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat? Sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan sudah. Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya.
Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih
kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut.
Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan sudah. Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya.
Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih
kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut.
Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan sudah. Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya.
penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih
kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut.
Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan sudah. Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya.
Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih
kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut.
Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
eh, mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
uh, mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam
judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari
selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol.
Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol orjudol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang
terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor.
Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu.
Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu.
uh, mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November, Budi Aris menyatakan dirinya mendukung penegakan hukum. Budi kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka
sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November, Budi Ari menyatakan dirinya mendukung penegakan hukum. Budi kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan sudah. Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.